Random video ini bercerita tentang sebuah perasaan pastinya, karena banyak banget di antara kalian yang request selalu tentang perasaan. Jadi fokuskan orangnya, pikirkan orangnya, siapapun itu ya. Tapi ini berkaitan dengan love life ya. Jadi bagi kalian yang udah berpacaran atau masih deket-deket aja atau emang udah menikah, coba tonton video ini. Siapa tahu kalian bisa bisa connect ya di readingan kali ini, yaitu berkaitan dengan perasaannya mereka yang kalian pikirkan, yang kalian fokuskan saat ini. Coba kita lihat, kita look perasaannya. Oke? Kita lihat dari perasaannya dia dulu ke kamu saat ini. Orang yang kamu fokuskan, orang yang kamu pikirkan. Perasaannya ke kamu saat ini. Why? Dia banyak bertanya sih tentang kamu. Dia banyak berpikir. Dia banyak ingin sekali memecahkan why-nya dia di dalam hati kamu, di dalam hatinya dia gitu. Why? Dia justru banyak bertanya. Entah pertanyaannya apapun itu, tapi intinya berkaitan dengan why. Kenapa ya gitu. Mungkin kalau misalkan kalian emang berdua gak kontekan, kenapa ya dia gak ngubungin aku, atau kenapa ya dia berubah, atau kenapa ya dia ngejauh, atau mungkin suka gak ya dia sama aku, atau dia cinta beneran gak ya sama aku, kayak gitu. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia fokuskan ke kamu terkait perasaan ke kamu, itu justru dia juga rasain gitu. Misalkan kalau dalam hati kamu atau dalam pikiran kamu banyak bertanya soal perasaan, kira-kira dia suka beneran gak ya sama aku. Nah dia pun juga seperti itu ke kamu, si ini suka beneran gak ya sama gue gitu. Terlepas ini cewek atau cowok gitu ya. Oke, ini juga timeless reading, jadi kapanpun kalian tertarik nonton video ini mungkin akan resonate gitu. Coba kita lihat lagi. Dia justru di sini banyak bertanya ya, seperti ingin menemukan jawaban. Nah, dia juga banyak nyari-nyari tahu tentang kamu sih sebenarnya, baik dari sosmed atau emang dari teman ke teman, atau emang dia nyari sendiri aja gitu tahu tentang kamu. Nah kan ada loyal heart. Sebenarnya aku ngerasain ini tuh koneksi yang bener-bener soulmate ya. Terlepas kalian tuh udah pernah ngecek gitu, ternyata kalian tuh twin flames. Ya mungkin kalian juga ada twin flamesnya, tapi aku lebih ngerasain ini energi soulmate kencang gitu ya. Jadi dia tuh selalu menanya tentang perasaan kamu ke dia, atau perasaan dia ke kamu. Tapi lebih kencang perasaan dia sih, perasaan kamu ke dia. Jadi kayak yang aku bilang tadi, apapun yang kalian pikirkan tentang orang ini juga sama mikirin kamu tentang hal itu juga gitu ke kamu. Dan kalau ditanya apakah orang ini suka, misalkan nih ya, ada contoh gini, dia mikir gini, kamu dulu deh, kamu misalkan mikir gini, aku suka sih sama dia, tapi dia suka nggak ya sama aku. Nah si cowok itu atau si cewek itu juga sama mikirnya kayak gitu ke kamu di sini. Aku suka sih sama dia, tapi dia suka nggak nih sama aku. Kalau dia nggak suka nanti gimana? Nah ini why-nya ini tuh terlalu banyak gitu di otak dan di hatinya dia. Ada loyal heart juga di sini. Oke. Mungkin ada juga sebagian di antara kalian yang belum menyatakan perasaan, masih suka kayak mungkin ada yang terjebak friendzone udah lama, ada yang LDR, dan itu sama sekali belum ada ungkapan perasaan apa-apa atau kayak saling menyatakan perasaan satu sama lain, itu kayak belum ada gitu. Sebagian ya, nggak semua. Sebagian ada yang emang udah pacaran, udah ada hubungan yang jelas gitu antara kalian. So kita lihat lagi.
Jadi kalau kalian bertanya nih di dalam hati kalian sekarang, jadi dia suka nggak sebenarnya nih sama aku? Ya jelas suka, karena ada loyal heart. Ya, ada bimbang gak sih kak di dia? Ya aku ngerasain iya, ada bimbang di dia, ada ragu di dia. Nanti kita klarifikasi pakai tarotnya deh. To be fair, mungkin dia atau kamu itu berpikir tentang dua hal. Mungkin kayak, akankah hubungan ini berjalan dengan baik, atau tapi aku ngerasa dia masih connect sama masa lalunya. Mungkin ada tuh yang kayak gitu. Makanya di sini dia mencoba untuk memperjelas, menimbang-nimbang kembali hubungan ini layak atau tidak, kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Co-create. Bagi kalian yang menunggu orang ini bakal datang ke kamu dan menyatakan perasaannya ke kamu, aku ngerasa bentar lagi sih dia bakalan datang ke kamu dan menyatakan perasaannya dia yang sesungguhnya gitu ke kamu. Tapi emang kalian harus banyak sabar aja, karena dia memang cukup lagi menepis beberapa ragunya, atau emang lagi menepis bayang-bayang sosok masa lalunya. Mungkin dia masih belum tenang ya, karena bottom of the deck ada peace, dia butuh ketenangan dulu sih. Atau emang dia masih suka kayak kepikiran mantannya atau gimana, makanya dia kayak seolah-olah dingin kadang sikapnya. Tapi bukan berarti dia nggak suka sama kamu loh. Kita koreksi lagi ya di sini ya dari tarotnya. Six of Cups, iya. Kayaknya sebagian di antara kalian emang connect sama orang yang belum selesai masa lalunya. Atau dia berpikir kalau kamu belum selesai sama masa lalunya kamu. Makanya dia banyak why di sini, banyak bertanya. Dia takut kalau kamu tuh ya menjalin hubungan juga sama aku gitu, tapi kamu juga masih belum selesai dengan masa lalu kamu. Itu cukup berat sih ya kalau kayak gitu. Walaupun emang setiap orang itu punya hak ya, punya pilihan juga mungkin, tapi di sebagian dari kalian tuh nggak mau banget jadikan pilihan. The Hermit ini connect sama why. Aku nggak tahu why dan The Hermit ini nyatu, ini kamu atau dia. Tapi yang jelas keduanya sih. Yang kayak aku bilang di awal tadi, aku ngerasa kamu dan dia itu sama-sama masih mencari kejelasan di antara kalian terkait hubungan kalian gitu. Sekalipun misalkan aku udah pacaran kok kak, aku udah menikah kok kak, tapi dia seperti belum menemukan rasa kliknya sama kamu, ataupun kamunya nih ke dia. The Chariot. Walaupun one day dia berpikir kalau kamu tuh layak diperjuangkan bagi dia. Maybe kalau misalkan emang di sini konteksnya dia masih connect sama masa lalunya, sebenarnya kamu masih pemenangnya loh. Kamu tetap pemenangnya lah. Apalagi di sini ada loyal heart kenceng. Kamu tetap pemenangnya sebenarnya, walaupun emang ada beberapa hal yang harus ditepis yang aku bilang tadi. Ya, kita kadang nggak bisa ngendaliin apa yang mau kita pikirkan. The Tower, iya. Dia juga nggak mau hubungan kalian hancur loh. Hubungan kalian tuh kandas gitu aja sama dia juga nggak mau sebenarnya. Dan Ten of Swords, dia juga kadang suka kepikiran keras tentang kalian ke depannya. So kita lihat yuk ke depannya kalian gimana. Tenang aja, aku bakalan kupas tuntas di video kali ini, oke? Gimana sih kalian ke depannya sama orang ini?
Wait. Oke, lebih dekat. Kedepannya kalian sama orang ini bagaimana? Loyal heart datang lagi. Yang aku bilang tadi, sebenarnya kamu masih tetap jadi pemenangnya ya. Kamu masih tetap jadi pemenangnya dia. Mau seperti apapun goncangannya kalian, mau seperti apapun rintangannya hubungan kalian tetap pemenangnya. Like up, iya, karena dia udah ketergantungan sama kamu. Dia udah mempercayakan sebenarnya sepenuhnya perasaannya dia ke kamu. Kayak nih aku kasih perasaan aku ke kamu, nih aku kasih jiwa dan raga aku ke kamu, kayak gitu. Jadi dia kayak udah percaya sama kamu sebenarnya, walaupun memang ada bimbang, ada ragu kadang gitu. Nah, Milk and Honey, bagus banget ya kartunya. Kedepannya kalian akan semakin percaya sih sebenarnya ya. Bottom of the deck lihat deh, serendipity. Mungkin emang perjalanannya kalian tuh nggak mudah ya. Perjalanan kalian untuk mencapai titik dimana kejelasan mengenai hubungan ini emang nggak mudah. Kalian harus melewati, mungkin yang LDR harus melewati negara maksudnya kayak ya banyak lah pasti perjuangannya kan. Nggak LDR, yang LDR ataupun nggak LDR tetap banyak perjuangannya. Dan aku ngerasa di sini kalian akan semakin jelas, akan semakin erat lagi hubungannya, equal. Aku ngerasa dia tuh ketergantungan, kamu tuh bikin dia candu. Oke. Ada Milk and Honey, dia juga ngerasain kehangatan. Dia ngerasain kayak indah banget sama kamu, seneng banget, happy banget sama kamu, walaupun mungkin perjalanannya gak mudah. Dan dia kayak fine aja ngejalanin itu. Nih, ada strength, iya. Ini connect banget, kenceng banget, ya. Seperti ada seseorang yang bisa mengendalikan hewan ini gitu. Itu tuh cuma istilah ya, ibaratnya aku yang emosian gini, dia bisa ya ngademin aku, dia bisa ya ngertiin aku, dia bisa ya ini itu gitu. Kayak ibaratnya dia udah nemuin orang yang benar-benar pas sama dia gitu. Nggak bukan dia aja, tapi kamu juga seperti itu. Padahal egoku keras loh, padahal aku gini loh, aku gitu loh, tapi kok dia bisa ya sabar gitu. Ada Six of Swords. Pada akhirnya dia akan melepaskan masa lalunya loh. Dia akan meninggalkan masa lalunya dan memulai hal yang baru dengan kamu, yang bersih, yang jernih. Ada Knight of Wands. Jadi tenang aja buat kalian yang emang mungkin saat ini dia tuh connect kah sama mantannya, dia tuh gini, dia gitu. Tenang aja, mantannya tuh nggak ada udah nggak ada peran yang penting lagi di hatinya dia nanti. Untuk sekarang ini mungkin masih ada kepikiran kah, dia masih suka mimpiin atau gimana. Ya udah, itu just it, cuma hari itu. Kamu tanemin ini aja, tanemin rasa percaya di dalam diri kamu, di dalam otak kamu, mindset kamu terutama nih harus berpikir positif terus. Kayak walaupun kamu masih suka kepikiran mantan kamu, tapi hati kamu tetap utuh buat aku. Kamu gak ada pikiran buat balikan lagi sama dia. Kayak kamu harus berpikir positif gitu tentang dia. Jangan udah tahu kalau misalnya cowok kamu ini, pasangan kamu ini ada curhat ke kamu tentang mantannya, semalam aku mimpiin dia loh gini, terus kamu malah responnya marah atau kayak agak kesel sama semesta, bad mood sama semesta. Kenapa sih harus datengin mimpi dia ke cowok aku atau ke cewek aku gitu. Jangan, justru kayak oh gitu ya, jadi kayak kamu stay cool aja gitu di depannya dia, supaya dia tuh kayak berpikir, mungkin ya maybe
dia nggak cemburu ya, berarti dia sebijak itu, dia sedewasa itu, dan aku pasti harus menghargai itu, kayak gitu-gitu. Jadi ibaratnya aku pernah denger quotes katanya kalau kita pengen hubungannya baik, kitanya juga harus berbaik dalam hubungan itu gitu. Jadi bukan berarti kalau nggak ada cemburu berarti nggak cinta dong, bukan gitu loh konsepnya. Tapi lebih mature aja sama hubungan yang ada. Kadang cemburu berlebih itu juga nggak sehat buat hubungan kita gitu. Tapi nggak ada rasa cemburu juga salah gitu kan kadang. Oke, tetap pemenangnya kamu sebenarnya di hati dia nih. Knight of Cups hadir buat kamu di kedepannya. Jadi kamu tenang aja, walaupun dia mau digodain 1000 cewek atau 1000 cowok sekalipun, kalau emang hatinya udah jatuh ke kamu, nggak akan ada yang bisa nandingin satupun gitu. Tapi balik lagi, kalau emang dia bukan buat kamu, dia akan hilang gitu aja. Oke, so semoga kalian suka sama readingannya. Bye.